Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Elfida. Saya mahasiswi program studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 19 November Kolaka. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai cara kerja di laboratorium dari mata kuliah teknik laboratorium, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Yanti, SPMSI. Baik, di sini sudah ada slide cara kerja di laboratorium. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau disebut dengan K3, di mana setiap kegiatan yang dilakukan di laboratorium, puskesmas, ataupun laboratorium yang lain dapat menimbulkan bahaya atau resiko terhadap petugas yang berada di dalam laboratorium maupun lingkungan di sekitarnya. Nah, untuk mengurangi atau mencegah bahaya yang terjadi, setiap petugas laboratorium harus melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan tersebut merupakan upaya kesehatan dan keselamatan kerja laboratorium. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu bagian A, di tempat kerja dan lingkungan kerja. Yang pertama, desain tempat kerja yang menunjang K3. Ada beberapa poin. Yang pertama, ruang kerja dirancang khusus untuk memudahkan. Kemudian tempat kerja disesuaikan dengan posisi atau cara. Selanjutnya, pencahayaan cukup dan nyaman. Jadi ketika kita melakukan sebuah eksperimen di dalam laboratorium, jadi pencahayaannya itu harus cukup, karena tidak mungkin kita melakukan sebuah eksperimen jika cahayanya itu redup atau bahkan dikatakan gelap. Kemudian ventilasi cukup dan sesuai. Prosedur kerja tersedia di setiap ruangan dan mudah. Dan yang terakhir, dipasang tanda peringatan untuk daerah berbahaya. Lanjut, yang kedua, sanitasi lingkungan. Semua ruangan harus bersih, kering, dan higienis. Sediakan tempat sampah yang sebelah dalamnya dilapisi. Tata ruang laboratorium harus baik sehingga tidak dapat pengarat. Kemudian sediakan tempat cuci tangan dengan air yang mengalir. Jadi ketika kita telah melakukan sebuah eksperimen, dianjurkan untuk mencuci tangan karena tangan kita tadinya telah tersentuh dengan bahan-bahan kimia. Jadi dianjurkan atau disarankan untuk mencuci tangan di air yang mengalir. Kemudian petugas laboratorium dilarang makan dan minum dalam laboratorium. Dilarang meletakkan hiasan dalam bentuk apapun di dalam laboratorium. Lanjut, proses kerja, bahan dan peralatan kerja. Di sini yang pertama, melaksanakan praktek laboratorium yang benar. Setiap petugas harus mengerti dan melaksanakan upaya pencegahan terhadap bahaya yang mungkin terjadi. Jadi petugas harus antisipasi terhadap bahaya yang nantinya akan terjadi. Petugas laboratorium dapat menggunakan peralatan kesehatan dan keselamatan kerja dengan benar dan mengetahui cara mengatasi apabila terjadi kecelakaan. Jadi petugas laboratorium ketika ada kecelakaan di dalam laboratorium itu harus mengetahui apa-apa yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, tersedia fasilitas lab seperti tempat cuci tangan dengan air mengalir dan alat pemadam kebakaran. Wajib memakai alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan sebagainya. Lanjut, jas harus bersih dan terus dipakai selama bekerja dalam laboratorium dan harus dilepaskan serta ditinggalkan di dalam laboratorium. Jadi, ketika kita telah melakukan sebuah eksperimen di dalam laboratorium,
peralatan yang kita pakai itu harus dilepaskan dan diletakkan kembali ke tempatnya. Seperti jas, itu harus kita simpan di dalam lemari jas misalnya. Kemudian untuk menghindari kecelakaan, rambut panjang harus diikat ke belakang dengan rapi. Jadi untuk seseorang yang ingin melakukan sebuah eksperimen di dalam laboratorium harus dalam keadaan rapi, artinya tidak dapat menyulitkan diri sendiri ketika melakukan atau bekerja di laboratorium. Kemudian, petugas harus mencuci tangan dengan higienis dan menyeluruh sebelum dan setelah melakukan aktivitas di laboratorium. Kemudian dilarang melakukan tanpa izin berbagai percobaan. Dilarang makan, dilarang minum, dilarang merokok di tempat atau di dalam laboratorium. Lanjut, sarung tangan atau benda lain bekas pakai harus ditempatkan dalam bak yang diberi tanda khusus. Jika terdapat tumpahan, harus segera dibereskan atau dibersihkan. Dilarang menggunakan mulut waktu memipet, gunakanlah karet penghisap. Lanjut, peralatan yang rusak atau pecah harus dilaporkan kepada penanggung jawab. Jadi ketika ada alat-alat laboratorium seperti labu ukur atau sendok, itu kalau rusak harus dilaporkan kepada penanggung jawab laboratorium atau penanggung jawab alat-alat laboratorium. Kemudian tas atau kantong atau tempat sampah harus disimpan di tempat yang ditentukan. Kita lanjut pada pembahasan tentang pengelolaan spesimen. Yang pertama yaitu setiap spesimen harus diberlakukan sebagai bahan infeksius dan memiliki loket khusus penerimaan. Petugas harus mengerti dalam pengambilan pengiriman dan mengelola spesimen. Kemudian, semua spesimen darah dan cairan tubuh harus disimpan dalam wadah yang memiliki konstruksi yang baik dengan karet agar tidak bocor saat dipindahkan. Yang kedua, pengumpulan spesimen harus berhati-hati agar terhindar dari pencemaran. Pemrosesan spesimen darah dan cairan tubuh harus menggunakan sarung tangan dan masker. Jadi tidak boleh tersentuh langsung tangan, jadi kita harus menggunakan sarung tangan. Kemudian cuci tangan setelah memproses spesimen tersebut. Lanjut yang ketiga, jarum yang telah digunakan harus diperlakukan sebagai limbah infeksius. Kemudian permukaan meja dan alat laboratorium harus didekontaminasi dan disinfektan setelah selesai melakukan kegiatan, untuk menghindari terjadinya pelembapan yang menimbulkan bakteri. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu pengelolaan bahan kimia. Di sini ada 3. Yang pertama, semua petugas harus mengetahui pengelolaan bahan kimia yang benar, seperti penggolongan bahan kimia yang tidak boleh tercampur, efek toksik, dan persyaratan penyimpanannya. Yang kedua, setiap petugas harus mengenal bahaya bahan kimia dan mempunyai pengetahuan serta keterampilan untuk menangani kecelakaan. Jadi petugas di lab itu harus mengetahui bahan-bahan kimia yang berbahaya, mana bahan-bahan kimia yang tidak berbahaya, agar nantinya kalau terjadi sesuatu di dalam laboratorium, petugas bisa mengatasinya. Kemudian yang ketiga, semua bahan kimia yang ada harus diberi label dan tanda peringatan yang sesuai. Jadi di lab itu bahan kimia harus diberi label agar nantinya tidak tertukar atau keliru dalam menggunakan bahan-bahan kimia tersebut. Lanjut,
Pengelolaan limbah. Yang pertama itu pada limbah padat. Terdiri dari limbah umum dan khusus, seperti benda tajam, limbah infeksius, limbah sitotoksik, limbah toksik, limbah kimia, limbah B3, dan limbah plastik. Limbah padat dapat dikumpulkan di tempat sampah yang ringan, tahan karat, kuat, dan kedap air, serta permukaan bagian dalamnya halus. Harus pula memiliki tutup yang mudah dibuka. Jangan lupa lapisi plastik sebagai pembungkus sampah dan beri label pada tiap-tiap spesifikasi. Seperti yang kita lihat pada gambar di slide ini, ada beberapa tempat sampah yang telah diberi label. Jadi ketika kita selesai dari dalam laboratorium itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan sesuai dengan jenis-jenis sampahnya. Lanjut pada slide berikutnya, yaitu limbah cair. Terdiri dari limbah cair umum, infeksius, dan kimia. Cara menanganinya dengan dialirkan ke septic tank untuk limbah umum dan dikelola sesuai prosedur untuk limbah kimia dan infeksius. Kemudian membahas tentang label tempat pengumpulan sampah. Jadi bisa kita lihat di sini radioaktif diberi label warna merah, sitotoksik warna ungu, terus limbah umum berwarna hitam, khusus domestik, kemudian infeksius atau toksis atau kimia diberi label warna kuning, dan di situ dituliskan keterangan bahwa sampah berbentuk benda tajam ditampung dalam wadah yang kuat atau tahan benda tajam sebelum dimasukkan ke dalam kantong yang sesuai dengan kategori atau jenis sampahnya. Karena seperti yang saya bilang tadi, sampah itu memiliki jenisnya masing-masing, jadi jangan sampai salah membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai cara kerja di laboratorium. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.